Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi sahabat channel terindah Suyadino di hari ini dalam sebuah acara pendidikan yaitu Dunia Kampus di channel terindah Suyadino. Dan pada video kali ini saya akan mengulas tentang dunia kampus tahun akademik 2020-2021. Di sini bercerita tentang dunia kampus yang mana bahwa kita semua alami, bahwa kita semua sama-sama ketahui bahwa di era pandemi COVID-19 ini semua perkuliahan konvensional ditiadakan, khususnya di bulan Maret pada semester genap Maret 2019-2020 kemarin itu sudah mulai diliburkan. Kurang lebih sekitar 4 bulan tidak ada bersua dengan mahasiswa, dan mahasiswa pun begitu tidak ada bertemu kembali dengan para dosennya secara langsung di ruang kelas, di mana yang semestinya seindahnya kita terjadi interaksi antara dosen dan mahasiswa di dalam kelas. Tapi untuk semester genap kemarin dan tidak terjadi hal itu karena aturan pemerintah yang harus melaksanakan social distancing dan juga physical distancing antara orang per orang juga harus menjaga jarak. Akhirnya dengan kesimpulan semester genap 2019-2020 kemarin kita tidak ada bertemu kelas. Tetapi saya yakin dan percaya para guru SMP, SD, SMP maupun SMA, termasuk juga perguruan tinggi, tidak berhenti mengajar sama sekali. Tapi justru malah lebih repot karena memberikan tugas-tugas melalui daring dengan berbagai media sosial yang bisa dipakai di sana, dan juga memberikan materi-materi baik secara langsung ataupun tidak langsung. Dan ini memberikan dampak yang sangat luar biasa, khususnya bagi dosen atau dalam hal ini saya secara pribadi, karena untuk mengadakan pertemuan dengan mahasiswa secara online itu banyak cengkunenya, banyak ribet, sehingga kita harus beradaptasi dengan software yang baru, aplikasi-aplikasi yang baru, dan kita pada saat yang bersamaan juga harus memberikan perkuliahan untuk mahasiswa semuanya. Begitupun dengan tugas-tugas yang harus kita berikan dan juga harus kita koreksi dan juga kita kembalikan kepada mahasiswa juga melalui online. Dan pada saat itu diterapkan, saya secara pribadi merasa dan pada waktu itu juga berharap mudah-mudahan semester genap 2019-2020 ini adalah satu-satunya semester yang tidak berjumpa secara langsung dengan mahasiswa di dalam kelas, tapi melalui online. Itu harapan saya, dan mungkin juga sebagian besar guru, sebagian besar dosen juga punya harapan seperti itu. Kenapa? Feeling daripada mengajar itu terasa sangat kurang sekali. Kenapa kita selama ini mengajar langsung bertatap muka dengan mahasiswa atau dengan para murid sekalian, dan di sana kita dapat feelings kita sebagai guru di ruang kelas, kita berinteraksi dengan mahasiswa, dengan murid sekali dalam kelas. Tapi melalui daring, feelings itu sepertinya menghilang. Apa yang saya harapkan itu? Ternyata yang saya harapkan bahwa semester genap itu adalah satu-satu semester yang tidak berjumpa dengan mahasiswa, ternyata harus kandas, kawan-kawan sekalian. Kenapa harus kandas? Karena keputusan 4 menteri untuk mulai tahun ajaran baru atau tahun akademik baru tahun 2020 2021 juga tidak diperbolehkan untuk perkuliahan secara konvensional atau saling bertatap muka lagi, dengan ketentuan yang sangat mengikat juga. Sebagai guru konvensional, sebagai dosen konvensional yang biasa langsung bertatap muka dengan mahasiswa, ternyata perkuliahan semester ganjil semester depan ini pun
terpaksa harus dengan online. Kita tidak bisa melihat mahasiswa kita yang lucu-lucu, yang dengan segala tingkah lakunya yang juga lucu-lucu, dan sebagian sebagian mahasiswa ada yang carmuk, senangnya cari muka dengan banyak bertanya padahal tidak tahu apa-apa, atau beberapa orang mahasiswa yang hobi datang terlambat sehingga dia selalu mengungkapkan berbagai alasan agar bisa diterima keterlambatan itu. Dan juga ada mahasiswa yang memang benar-benar ingin show off untuk menunjukkan bahwa dia memang cerdas, bahwa dia memang lancar berbicara di dalam kelas ya. Apalagi di kelas saya ya, kelas yang berbahasa Inggris di dalam ruangan selalu ini pada umumnya akan terindikasi hanya beberapa orang di dalam satu kelas itu yang aktif berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Pada umumnya mereka yang lancar-lancar ini, dia datangnya selalu tepat waktu karena dia ingin memanfaatkan waktu yang semaksimal mungkin dengan berbicara dengan bahasa Inggris, baik dengan dosennya ataupun dengan kawan-kawan sekelasnya. Sementara sebagian besar yang lain ini tidak begitu aktif. Nah, dan suasana-suasana seperti inilah yang saya rasakan secara pribadi menjadi yang dikangeni bagi saya sebagai seorang dosen. Ingin melihat langsung lagi tingkah laku mahasiswa yang bervariasi itu, dan dari sana kita bisa melihat aktivitasnya yang berbeda-beda, tingkah laku yang berbeda-beda, dan kita bisa menyimpulkannya dari keanekaragaman karakter mahasiswa masing-masing itu. Dan bagaimana cara menyampaikan ilmu dengan komunikasi berbahasa Inggris yang baik dan benar, itu juga merupakan suatu tantangan tersendiri bagi kita orang-orang Indonesia yang berbahasa Indonesia meskipun jurusan bahasa Inggris. Dan momen-momen pertemuan seperti inilah yang dirasakan. Tapi apa yang mau kita katakan, apa yang mau kita perbuat, ini sudah keputusan daripada pemerintah kita. Kita harus mematuhinya, bahwa belajar tetap berlanjut, kuliah tetap berjalan, meskipun melalui online kita tetap berinteraksi. Dan mudah-mudahan karena semester ganjil ke depannya adalah merupakan semester kedua, kita akan merencanakan khususnya di kelas saya untuk melakukan langsung kalau bisa dalam setiap kali pertemuan dengan zooming. Kenapa saya bilang kalau bisa? Karena masing-masing mahasiswa mempunyai kendala masing-masing, baik sinyal ataupun yang lain-lainnya. Karena untuk kelancaran zooming itu memang harus tersedia kuota yang cukup, sinyal yang kuat, dan juga ketersediaan waktu juga yang cukup. Untuk itu saya nanti akan rencanakan untuk menghilang atau mengurangi sedikit rasa kangen pertemuan langsung di dalam kelas. Kita akan menggunakan media zooming secara langsung, tapi waktunya mungkin kita tidak bisa tentukan kapan-kapannya. Yang jelas kita akan rencanakan untuk live zooming kuliah setiap mata kuliahnya nanti, insya Allah. Rasakan ketika kita mengajar, yang kita lihat hanya HP, yang kita lihat hanya laptop. Memang di seberang sana ada mahasiswa yang nongol di sana semua, tapi feelingnya tidak dapat. Sangat yakin feelingnya tidak dapat. Ketika kita memberikan informasi dengan sesuatunya, umumnya ketika kita live pun suara yang datang ke kita itu tidak sempurna. Biasanya ada keterlambatan suara sampai ke kita. Nah, ketika suara terlambat sampai ke kita, itulah ada informasi yang missing dan tidak lengkap, rasanya terputus-putus. Zooming lancar, foto atau gambar kita secara langsung sebelah sana ada, tapi suaranya tidak lengkap dan feeling kita mengajar juga kurang. Saya sangat yakin dan percaya mahasiswa pun di seberang sana tidak merasakan sebagaimana nikmatnya kuliah bertemu langsung. Anda bisa bersenda gurau sama kawan, bisa
mengolok-olok kawan yang lain dengan hal yang positif, atau bisa berdebat langsung dengan menggunakan kemampuan kita berbicara masing-masing berlandaskan pengetahuan yang kita dapatkan di dalam ruangan kelas secara langsung, atau bisa berinteraksi dengan semua dosen yang ada di sana secara langsung. Dan secara langsung itu mempunyai feeling dan nuansa yang berbeza, saudara-saudara sekalian, dibandingkan dengan secara online seperti ini. Meskipun langsung pas feelingnya tidak full, saya sangat yakin dan percaya itu. Khususnya bagi mahasiswa baru, saya ucapkan selamat datang di kampus kita. Meskipun Anda waktu SMA dulu pernah berhayal-hayal atau memimpikan duduk di bangku kuliah, dan untuk semester awal Anda justru dimulai dengan kuliah tetapi tidak kuliah. Nama Anda tercatat tapi Anda kuliah dari rumah, atau Anda mendapat pertemuan langsung lewat media online. Tapi saya sangat yakin bahwa Anda punya keinginan yang berbeda, yaitu keinginan langsung bertatap muka dengan dosen, langsung ketemu dengan kawan-kawan dari berbagai daerah yang Anda belum kenal sebelumnya, dan Anda ingin bertemu di sana. Di sana terjadilah social change. Ada keterjalinan sosial antara mahasiswa baru dari berbagai daerah dalam satu kelas. Belum lagi nanti dalam satu universitas. Tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan semester ganjil 2020-2021 ini merupakan tahap kita menuju kepada new normal di era di tahun 2021, insya Allah. Semester berikutnya kita kuliah akan secara konvensional, bertemu secara langsung, biar kita mendapatkan feeling yang lengkap terhadap suatu dunia pendidikan. Bagaimana kita membentuk karakter, bagaimana kita menyusun pola-pola keilmuan yang kita minati di kampus tersebut, dan juga bagaimana kita berinteraksi baik antar sesama mahasiswa atau sesama dosen, bahkan juga kepada karyawan-karyawan BAK, BAU maupun bagian-bagian mikro teaching room dan lain sebagainya di sana. Dan mari kita tetap berkuliah, tetap semangat, karena saat ini kuliah itu merupakan suatu kebutuhan. Meskipun pandemi COVID mengakibatkan lumpuhnya berbagai faktor ekonomi yang kita alami semuanya ini, sehingga mahasiswa pun yang ingin mendaftar ke perguruan tinggi, yang sebagian besar dari kalangan menengah ke bawah yang terkena dampak daripada COVID-19 ini, baik pemecatan hubungan kerja, PHK, ataupun merumahkan orang tua kita sehingga tidak punya penghasilan lagi, ataupun kerja-kerja informal lainnya yang terganggu karena COVID-19, sehingga tidak memungkinkan Anda untuk kuliah pada semester tahun atau pada tahun ini. Tetaplah bertahan, tetaplah semangat untuk memupuk masa depan. Bangku kuliah merupakan satu-satunya cara kita untuk melangkah ke jenjang yang lebih tinggi. Karena tanpa kuliah kita sulit menghadapi situasi ini. Tetap semangat, tetap istiqomah. Tahun depan Anda masuk, atau Anda bisa bergabung ke perguruan-perguruan tinggi yang bisa menyicil untuk biaya perkuliahannya. Carilah kampus-kampus dimanapun Anda berada yang bisa mengurangi biaya perkuliahan Anda. Secara teknisnya Anda langsung datangi ke kampus tersebut. Bagaimana, apakah bisa mengadakan, apakah kampus-kampus tersebut ada program pengurangan biaya perkuliahan, atau kampus tersebut memberikan peluang untuk mengangsur biaya perkuliahan, sehingga niat Anda untuk kuliah tetap berjalan meskipun orang tua kita terdampak secara langsung secara ekonomi karena COVID-19 ini. Dan itu tergantung Anda. Saya kira di masa yang seperti ini banyak kampus memberikan peluang-peluang untuk masyarakat untuk tetap kuliah dengan keringanan-keringanan biayanya. Oke, tetap stay tune di channel Trindas Adinat ini. Tetaplah semangat saudara-saudara sekalian, bahwa kuliah itu merupakan suatu pilihan terbaik bagi kita.
lestari. Minimal ada modal yang paling utama, yaitu ilmu pengetahuan. Dan stay tune, jangan lupa sahabat sekalian untuk tetap selalu tinggalkan like, terus komen, share kepada kawan-kawan kita semua. Dan juga bagi yang belum subscribe, silakan subscribe di channel terindah ini. Insya Allah kita semua akan diberikan berkah. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga keharmonisan hidup berumah tangga, tetap patuh kepada kedua orang tua, tetap taat dalam menjalankan ibadah ritual keagamannya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.